Nggak jelas ya suaranya ya? Sudah jelas, alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Gimana Bu Lia? Sehat, Udah lama alhamdulillah. nggak ketemu ya? Baik, Ibu, mungkin ini sedikit tadi sudah saya antarkan di eh, IG, Japri iya. bahwasanya ada tugas ini. Mungkin langsung Mm-mm. saja, Ibu ya. Boleh, boleh. Ayo apa aja Bu? Baik. Ya, baik. Ini kebetulan beberapa hari yang lalu itu kan saya sudah mengidentifikasi masalah Ibu di LK 1.1. Nah, Mm-mm, sekarang itu mm-mm. penugasannya untuk LK 1.2 yaitu Titik mencari dua. penyebab. Ya, mencari penyebab Mm-mm, dari identifikasi permasalahan yang ada. Nah, kemarin itu mm-mm, sempat menemukan dari faktor pedagogik, literasi, dan numerasi salah satunya, yaitu diantaranya adalah sebagian dari peserta didik itu mengalami kendala belajar atau rendahnya motivasi belajar yang dialami oleh peserta didik. Nah, menurut mm-mm. Ibu, Rendahnya apa yang motivasi. menjadi Oke. penyebabnya? Iya, betul, Ibu. Oke, jadi motivasi itu kan ada dari internal dan eksternal ya Bu ya. Rendahnya motivasi ya itu yang menjadi titik Iya. permasalahan ya. Berarti kan kita harus klasifikasikan ada faktor internal dan eksternal. Ya, faktor internal kan berarti dari dalam diri si peserta didik sendiri ya. Heeh. Nah, dia belum memahami pentingnya atau urgensinya. Ya, artinya kalau belum ada motivasi dari dalam, arti kan motivasi internal. Sementara kalau misalnya dia sudah tidak punya motivasi dari internalnya, dari diri dia sendiri, lalu lingkungan juga membiarkan itu berlarut-larut. Nah, akhirnya tambah jadi, tambah jadi deh. Nah, maka perlu ada motivasi eksternal tadi. Motivasi eksternal kan berarti tidak hanya dari rumah ya, tapi bisa juga dari sekolah. Nah, kalau dari misalnya hanya mengandalkan motivasi dari guru saja, tidak bisa kan yang namanya keberhasilan peserta didik kan harus sinergi antara sekolah dengan rumah. Artinya penting sekali peran keluarga, peran orang tua yang menciptakan iklim belajar agar anak juga termotivasi. Kemudian teman-temannya juga perlu. Jangan-jangan teman-teman si anak ini adalah yang malas juga di dalam belajar. Berarti orang tua perlu melihat siapa nih temannya si anak, ya. Apa istilah kalau sekarang tuh Bu? Cycle-nya, Betul, iya. lingkaran pertemanannya. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau pertemanannya gamer semua ya, gamer juga jadi ikut-ikutan gitu. Perlu sih komunikasi antara guru dengan orang tua biar bersinergi semuanya. Tidak bisa juga kan pendidikan dibebankan pada sekolah aja, pada guru saja. Tapi juga orang tua juga punya andil besar karena kan lama anak itu kan komunikasinya dengan keluarga ya. Gitu memang walaupun eh, anak memang cenderung lebih apa ya takut dalam tanda kutip ya lebih nurut atau dalam tanda kutip kepada gurunya dibandingkan orang tuanya walaupun misalnya bercandaan nih walaupun orang tuanya gurunya nggak ngaruh juga tetap aja guru di kelas itu jauh lebih apa ya lebih diperhatikan kan ada keseganan anak ya terhadap uh, guru. Nah, seperti itu sih. Jadi perlu diklasifikasikan motivasi internal dan eksternalnya. Baik, Ibu, tadi Ibu sempat menyinggung tentang komunikasi ya, Ibu ya, antar guru Mm-mm, dengan orang tua. Nah, mm-mm. kebetulan saya juga nemuin kendala nih, Ibu, bahwa komunikasi antara orang tua dengan kami, guru itu khususnya Guru? tuh ada sedikit hambatan, Ibu. Mm-mm, mm-mm. Nah, bagaimana Ibu mungkin bisa memberi pendapat atau masukan untuk kami agar bisa Mm, lebih cair gitu. Hambatannya tuh di bagian apa, Bu? Maksudnya Jadi kalau komunikasinya misal susah apa gimana? Orangnya kaku? Jadi kalau misalkan diundang ke sekolah tuh kadang nggak bisa hadir atau Mm, apa gitu loh Bu. Nah, ya gitu jadinya. Kecuali kalau untuk mm. masalah KJP kali ya Bu ya, pasti datang. Oh, kalau gitu pada saat ngambil KJP aja, Bu. Langsung Baik. deh gitu. Berarti itu kan terlihat ya bukan pola komunikasinya sebenarnya.
ke apa ya, respect atau tidaknya orang tua ya terhadap memang perkembangan anaknya itu memang disayangkan. Mungkin juga terlalu banyak beban hidup. Jadi, si orang tua menganggap kalau datang ke sekolah bertemu guru menambah beban hidupnya dalam tanda petik. Hidupnya saja sudah berat, ditambah lagi ada urusan ini. Ya mungkin aja ya Bu gitu. Hanya mencoba merefleksikan, jangan-jangan mungkin berpikiran seperti itu. Jadi daripada menambah beban hidup pikirannya segala macam, lebih baik ntar-ntar aja deh. Nah, atau seperti itu. Atau berarti kan trikinya juga ibu gitu bisa sampaikan kalau misalnya momen tertentu saja yang mau datang pada saat KJP ya nggak apa-apa sambil diomongkan. Hanya perlu penegasan begini Bu, Ibu sampaikan bahwa anak tersebut itu kan apa ya anak-anaknya orang tuanya gitu bahwa lamanya anak adalah di rumah. Tidak bisa mengandalkan, lagi-lagi tidak bisa mengandalkan semua murni pada guru dan atau pihak sekolah. Lagi-lagi memang perkembangannya anak adanya di orang tua. Tuh. Ibu mungkin bisa sambil cari tahu faktor ekonominya bagaimana kan begitu ya. Kayaknya beranggapan seperti itu tadi sih kalau saya feelingnya. Aduh, nah daripada nambah-nambahin beban hidup atau misalnya kalau datang menemui gurunya, dia harus kehilangan jam untuk bekerjanya, misalnya begitu. Misalnya berdagang, berarti kan dia akan kehilangan sekian rupiah nih. Atau kalau misalnya begitu, Ibu bisa minta waktunya, bilang sebentar aja Bu, setengah jam aja gitu untuk ngobrol itu. Ini penting sekali untuk perkembangan anak Ibu. Gitu. Lebih kepada pendekatan secara personal sih Bu ya, komunikasi secara personal. Tidak seolah-olah digurui gitu ya. Jadi lebih pada ngomongnya ngomong orang dewasa lah. Baik, Bu Nisa, Masya Allah ya, saya jadi dapat masukan banget ini Sama-sama untuk aja. orang tua ini. Selanjutnya berkaitan sama Litnum nih Bu. Nah kebetulan kan Literasi Lia numerasi. ini kan, ya saya kan pegang kelas 1 ya Bu ya. Jadi memang kan kalau sekarang kelas 1 itu kan tidak boleh ada tes baca tulis dan lain Calistuing. sebagainya. Iya Calistuing. betul. Nah sehingga peserta didik yang hadir yang sekolah pun adalah sebagian itu kalau sampai dengan semester 2 ini kurang lebih 28, berapa persen, kurang lebih 9 orang Bu, yang belum bisa baca tulis, masih susah membedakan huruf B dan D dan lain sebagainya. Nah, menurut Ibu itu penyebabnya itu lebih dikarenakan faktor apa Ibu? Usianya jangan-jangan memang belum 7 tahun. Dari 9 orang 4 lah ya yang sudah 7 tahun ya. Kan kadang ada yang masih 6 tahun ya Bu ya. Memang kan standar di kita kan 7 tahun ya. Jangan-jangan ada yang memang belum. Atau misalnya sudah 7 tahun masih terlambat. Ibu kan ada ini enggak sih analisis diagnostik awal? Nggak ada. Kalau kan sudah pakai kurikulum Merdeka ya? Iya, betul. Iya, setahu saya kalau yang pakai kurikulum Merdeka tuh ada analisis diagnostik awal. Nah, itu bisa digunakan hasilnya. Berarti nanti setelah ini perlu nih diadakan untuk nanti tahun ajaran baru analisis diagnostik awal untuk mengetahui sampai sejauh mana sih perkembangan tiap anak tuh. Kemudian kalau tes IQ kan rasanya mahal ya. Iya, Kalau betul. untuk dibebankan pada ini kan SD negeri ya Ibu ya? Negeri. Iya, SD tes negeri. IQ kan tidak semua orang tua memiliki kesadaran untuk tes IQ anak. Iya, karena itu kan berbayar lagi. Paling tidak kalau misalnya Ibu sudah tahu ada sekian orang itu perlu treatment khusus setelah pulang sekolah. Memang akan lebih capek untuk Ibu sebagai guru memberikan tambahan ya, materi tambahan atau pelajaran tambahan terhadap 9 anak tadi.
Ya, itu berarti ibu perlu komunikasi dengan orang tuanya, minta izin kan. Nanti saya akan berikan latihan apa tambahan, kemudian nanti akan diberikan PR ya atau tugas tambahan, tolong dikerjakan di rumah gitu. Dan betul-betul si anak yang mengerjakan, bukan orang tuanya gitu. Ya, Selain nambah setengah jam lah ya Bu ya, dia pulangnya lebih lama gitu. Sama mungkin perlu ini Bu juga ya motivasi lagi-lagi ya, motivasi eksternal ya. Terus disemangati anak itu. Kemudian teman-temannya juga tidak meledek. Ih, belum bisa baca. Ih, nggak bisa. Itu salah. Kan itu jadi membuat anak minder gitu. Artinya teman-temannya yang lain di dalam kelas ini memotivasi juga gitu. Tidak melakukan apa? Bullying secara bullying gitu. ujaran. Kalau udah begitu kan jadinya minder, jadinya males. Tapi justru harusnya apa teman sejawat itu saling merangkul. Atau buat ini Bu, kalau dulu tuh saya juga telat baca gitu, teman-teman yang lain sudah lancar membaca. Kami itu di rumah itu buat belajar-belajaran. Jadi teman yang usianya di atas saya tuh jadi gurunya, saya termasuk jadi muridnya gitu Bu. Tapi nggak tahu ya kalau anak-anak sekarang ya gitu apa enggak. Jadi main belajar-belajaran, main sekolah-sekolahan itu membantu. Karena Eh, kalau misalnya ibu kasih note, silakan ikut bimba apa gitu kan pasti orang tua gitu nambah kos lagi. memang sih Bu ya itu kendala di kelas satu. Saya sempat menganalisis apa namanya Bu, memetakan gitu ya Bu ya. Mm-mm, Sudah coba treatment mm-mm, juga nih dengan tadi mm-mm, seperti yang Ibu sampaikan, mm-mm. memberi jam tambahan dan lain sebagainya. Tapi dari 9 anak ini, alhamdulillah sih di akhir semester ini tersisa 3 orangan Bu yang belum Mm. kurang paham juga gitu ya. Aduh ini harus diapain lagi gitu. Uh, Kayaknya kadang-kadang udah hopeless gitu ya Bu ya. Tapi ya begitu mungkin kali ya Bu ya. Harus Ya semangat betul, ke diri semangat sendiri sama juga. ibu juga ini kali ya. Kalau Uni kan sudah mau semester 2 udah mau berakhir ya. Ibu kan bisa Mm-mm. menilai lah mana anak yang memang IQ-nya normal dengan IQ yang di IQ. bawah Mm-mm. rata-rata. Kalau yang dia di bawah rata-rata mau ibu apapun juga memang sudah bawaan takdir ilahi, ya udah berarti standarnya ibu harus diturunkan tuh. Dan itu menjadi catatan untuk guru kelas selanjutnya bahwa anak ini standarnya mesti tidak sama dengan teman-teman yang lain tuh. Ibu ini faktor apa pemahaman baca yang kurang itu apakah sama ketika si anak ini juga mengalami kekurang pahaman dalam memahami soal cerita penjumlahan pengurangan di matematika di Oke, numerasi soal itu? cerita ya, soal Iya cerita. betul. Nah, apa ya, tahap pemerolehan bahasa itu kan dipengaruhi dengan berbagai macam faktor. Salah satunya kan makin banyaknya kita membaca, makin kaya kita akan kosakata. Atau kalau itu membaca, atau ada tipik itu yang visual. Kalau anak yang auditori kan berarti dia makin kaya, dia makin sering dia mendengarkan kata-kata, makin kaya juga permulaan kosakatanya. Nah, jangan-jangan anak-anak tadi itu belum terstimulus. Itu berarti perlu juga diperhatikan gaya belajar tiap anak. Apakah auditori, visual, atau kinestetik? Jangan-jangan metode pembelajarannya ibu belum menyentuh pada gaya belajarnya dia. Kalau anak itu anak kinestetik, berarti kan dia harus gerak. Nah, ibu misalnya ibu hanya menampilkan visual aja, ya nggak cocok dong dengan dia, gitu. Atau dia orang auditori, ibu tampilkan visual, ya nggak cocok juga. Gitu. Berarti disesuaikan dengan gaya belajar anak ya Bu ya. Betul, betul. Sama Ini ini loh Bu, multiple intelligence-nya yang teorinya multiple. Gardner. Jadi mesti diselaraskan. Memang agak repot sih kalau misal satu kelas isinya 35, ini gaya belajarnya apa ya, multiple intelligence-nya dominan apa ya. Nah, ya memang mau nggak mau memang menganalisis seperti itu. Biar dapet nih yang pas.
selain Litnum tadi, ini Bu, apa namanya, ada beberapa anak yang kurang fokus dalam menerima atau dalam ketika belajar di dalam kelas. Nah, itu biasanya itu disebabkan oleh apa, Ibu, menurut Ibu? Kurang fokus. Kurang Iya. fokus, Miss. Berarti bisa gini, Bu. Tidurnya kurang. Waktu istirahatnya kurang. Berarti kan bisa ditanya juga. Itu kan bisa menyebabkan ya. Kemudian misalnya kondisi perutnya. Perutnya kosong apa enggak? Kan kalau lapar juga nggak fokus ya, Bu. Iya, betul. Lapar, ngantuk, itu kan faktor-faktor yang menghambat. Atau dia ada gangguan dalam penglihatan. Bisa dicek juga lihatnya jelas apa enggak, karena ada beberapa kasus yang anak itu matanya sebenarnya sudah minus gitu, tapi orang tua tidak menyadari. Nah, itu bisa juga gitu. Kurang fokus kan bisa juga dia nggak ngerti ini maksudnya apa, tapi dia nggak berani ngomong, nggak berani tanya, takut. Nah, bisa seperti itu. Kurang pede gitu ya. Jadi banyak faktor. Misalnya begini, kalau nanya nanti diledekin teman. Teman nanti bilang, kamu gitu aja nggak ngerti. Misalkan bisa aja begitu ya. Iya, Jadi iya. ada persepsi-persepsi lain yang dia bangun sendiri. Tuh. Masya Allah, saya jadi kayaknya saya nge-flashback lagi nih Bu, hampir 10 tahun ngajar kelas 1 gitu ya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang belum saya Iya, kerjain, ya Allah. Jadi iya. malu. Kadang-kadang kan ledek-ledekan teman-temannya yang bikin citra dirinya Insecure. jadi betul, betul, betul. Makanya perlu harus kompak lah itu. Kadang seperti itu sih Bu. Iya, Kurang Ibu ini lebihnya. lanjut ke selanjutnya ya, Ibu ya. Oke, Ibu masih ada waktu. boleh, boleh. Masih, silakan. Nah, ya. Ya, baik. Ini terkait dengan ke guru itu sendiri. Jadi mungkin sudah jadi rahasia umum bahwasanya guru-guru itu nggak hampir sih ya, masih kebanyakan itu masih gagap teknologi. Oh, kalau guru DKI mah enggak lah. Guru DKI mau pinter-pinter. Em, Guru DKI bagian mana gitu? Eh, kayak mohon maaf nih Bu, kayak di sekolah saya pribadi itu ya, yang kayak kemarin itu pembelajaran daring itu hampir sebagian tuh pakainya WhatsApp group gitu ya. Nggak mau Mm-mm. pakai Google Classroom atau apa gitu lah. Nah, biasanya itu Mm-mm. saya sih sudah sempat bertanya. Nah, mungkin ini dari pribadi Ibu nih sebagai seorang dosen yang degree-nya itu lebih di atas kami dan saudara kita Oh, gitu ya. sama aja, Bu. Ya kan dosen kan Sama begitu. aja. Biasanya itu karena apa ya Bu ya? Ibu mungkin punya pendapat untuk itu. Usia gurunya berapa dulu, Bu? Kalau mau menjelang pensiun biasanya udah mulai-mulai deh. Buat apa mengupgrade diri gitu. Saya juga setahun lagi pensiun, Bu, nih. Bisa gitu. Jadi saya fokusnya udah jadi MC aja. Misalnya gitu, ngomong cucu. Kan ada ya. Iya, jadi dilihat dulu usianya. Kadang kan ada yang memang update dengan teknologi yang memang sudah mau pensiun, udah setahun lagi, 2 tahun lagi gitu. Atau ada juga yang memang sudah ya nggak mau mengabdi, Bu. Jadi dia sudah punya apa sih dulu udah males lah, ilfil lah gitu ya. Terus buat apa? Jangan-jangan nggak tahu impactnya menguasai teknologi itu untuk apa? Tidak didukungkah dengan atasannya atau dengan pasangannya? Itu kebermanfaatannya dia kan harus tahu. Ya sama lah dengan anak-anak juga ya. Kenapa dia harus belajar materi A, B, C, D itu manfaat untuk dirinya, manfaat untuk hidupnya tuh apa? Kan manusia harus tahu dulu buat apa sih belajar itu gitu ya. Manfaatnya buat apa ke kitanya sendiri. Sama deh misalnya gini, waktu awal-awal aplikasi online, itu kan manfaatnya buat apa? Akhirnya mau nggak mau kan harus kita terbiasa dengan itu ya, memudahkan diri sendiri. Tuh. Artinya kan teknologi itu untuk memudahkan, bukan menyulitkan. Cuma memang teknologi seperti dua sisi pisau mata uang gitu ya. Buruk minusnya ya itu berarti kan tinggal kontrol aja. Toh juga kan orang dewasa ya. Kadang kan teknologi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Iya Bu, jadi perlu dipahami dulu kenapa nggak mau update gitu. Karena kan sifatnya manusia itu kan dinamis ya.
terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Kalau gitu-gitu aja ya berarti kadar kemalasannya yang tinggi. Gitu Bu Lia. Ya Ibu, autokritik buat saya yang 20 tahun lagi baru pensiun. Iya, kebermanfaatan sih. Buat apa sih kita harus belajar itu hal, misalnya itu menjadi hal yang baru ya buat kita. Kenapa sih gitu? Sih, seperti itu sih Bu. Ini terakhir ya Ibu ya, apa namanya? Enggak sih, masih ada beberapa sih Bu. Kalau tadi lebih ke TIK, kalau sekarang itu ke model pembelajaran Bu. Jadi banyak sekali kayak ya ke saya pribadi sih, lebih ke saya pribadi ya. Itu masih berpusat pada guru. Padahal kan di kurikulum Teacher Merdeka center ini, ya. iya betul Bu. Nah itu mungkin Ibu bisa kasih gitu. Oh, sama aja lah. Soalnya kadang tuh mungkin Ibu ya, apa namanya? Ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu loh Bu. Ya udahlah yang penting terpenuhi aja ya gitu. Jamnya udah selesai, terus materinya udah selesai, anak-anak juga udah paham, udahlah gitu-gitu aja. Toh dengan dengan gaya belajar yang konvensional begitu, anak-anak juga udah ngerti kok gitu kan. Iya betul. Nah, Berarti kan perlu mental illness-nya ya gitu ya dari dalam diri gitu ya. Si guru ini sendiri nih yang memang harus diubah mindset-nya. Dan itu butuh waktu memang ya Bu mengubah mindset itu. Sama seperti tadi dengan orang tua, mengubah mindsetnya orang tua. selain Harus merubah ada mindset apa kesadaran lagi Bu? mengubah mindset lingkungan Bu. Lingkungan lagi-lagi lingkungan ya. Kalau misalnya si guru gaulnya dengan guru yang memang update, nanti kan dia akan terbawa. Tapi kalau gaulnya dengan yang gitu-gitu aja, ya akan gitu-gitu aja. Tuh. Jadi perlu juga ini Bu, motivasi dari atasan. Kan ada hierarkinya tuh di sana ya. Siapa tahu misalnya di sekolah itu dibuat semacam ya kecil-kecilan lah penghargaan award untuk guru yang rajin datang atau selalu on time, guru yang apa sering memodifikasi apa model pembelajaran atau metode pembelajaran atau teknologinya dibuat-buat begitu aja. Nggak perlu hadiah yang mewah-mewah, tapi itu bagian dari motivasi dan penghargaan atasan kepada guru-guru. Bisa tuh Bu disampaikan ke kepala sekolah atau ke pengawas. Nanti kan jadi kalau dengan pengawas kan berarti apa tandemannya dengan guru yang sekolah lainnya ya. Dengan gugus. Nah, seperti itu. Ya, dibuat sebagai bahan apresiasi. Atau kan nanti kalau misalnya ada penghargaan gitu bisa dipakai untuk si guru juga hukumnya. Betul betul Bu. Biasanya Jadi untuk tiap naik betul golongan. Iya, ini aja misalnya dibuat 1 semester atau kalau misalnya terlalu cepat 1 semester, pas 1 tahun ajaran gitu. Kan seneng. Iya senang sekali sih Bu. Iya betul. Iya Bu. Nggak cuman dapat ilmu, dapat sertifikat kadang kan gitu Iya ya. Cuman itu tadi betul. sih kayak saya pribadi tuh lingkungan bener Ibu yang tadi Ibu sampaikan, lingkungan itu benar-benar mempengaruhi banget ketika kita pengen maju. Jadi kadang kita udah maju terus lingkungan mendownkan kita itu jadi ya udahlah gitu atau udah deh nggak usah sok rajin gitu ya atau apalah gitu Rajinnya kan. pada saat kuliah aja gitu. Kalau udah lulus ya udahlah kembali ke apa setelan pabrik lagi. Ya, ya. Masya Allah Ibu. Ibu ini terima kasih banyak. Oh ya, Sebelum dan sama-sama Bu. sesudahnya mohon maaf yang Ini udah mengganggu. diambil foto. Udah, sudah diambil foto. Ya, diambil foto. Sudah di-record juga. Oke, oke. Mudah-mudahan saya bisa lanjut S2 ketemu Ibu lagi di Ya, UMG. sama-sama. Ibu, ini PPL-nya PPG-nya di mana? Di UHAMKA. Dapat kampus. Oh, oke, Di oke. UHAMKA, iya, iya. Sip, sip. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Mohon Oke. doanya. Mudah-mudahan lancar sampai ke UKIN-nya ya. Prosesnya Iya. masih panjang. Ini aja udah termehek-mehek. Oh, ini belum ada apa-apanya, Bu. Baru LK1.
Minta doanya Ibu ya. Ibu Ya, mudah-mudahan sehat. mudah-mudahan Masya lancar. Allah. Kami Sama-sama, tuh masih makasih suka yang, banyak. kami tuh di grup masih suka yang, Ibu ini gimana ya gitu-gitu deh. Jadi kadang-kadang masih suka yang, Enggak apa-apa, kontak aja kalau misalnya perlu, silakan aja. Baik Ibu, terima kasih. Mohon Sama-sama. maaf mengganggu waktunya. Oh, enggak. Semoga Salam Ibu untuk kalau teman-teman yang lain ya. ya nanti dia sampaikan ke teman-teman yang lain. Insya Oke, oke, Allah. Bu. Nggih, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi saya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar ya. Nggih, makasih Ibu. Yuk, mari-mari.